Dan dalam konteks prestasi kan luar biasa. Partai Golkar itu di DPR nambah 17 kursi, ya, dan itu pencapaiannya 15,29%, meningkat dari 12,31% dibandingkan pemilu 5 tahun lalu. Bahkan dari DPRD seluruh Indonesia tambah 50 kursi, jadi 349 kursi. Jadi apa yang menyebabkan seseorang itu bisa mundur gitu, ditambah lagi dengan Sabtunya. Kalau satu hari saja sebelumnya itu masih ada pernyataan Munas, tidak ada Munaslup, Munasnya itu masih bulan Desember. Oke. Sepanjang hari ini kami membahas, Bang Ege, apa alasan Erlangga mundur? Apakah benar seperti yang disampaikan dalam pidatonya? Bang Melki, kalau yang disampaikan dalam pidato Pak Erlangga itu kan karena katanya mau fokus mengawal transisi pemerintahan baru. Ini banyak yang tidak mengerti, maksudnya kenapa untuk mengawal transisi pemerintahan baru malah harus sampai mundur? Kenapa, Bang Melki? Ya, tentu detail alasan terkait dengan mundurnya Pak Erlangga harus kami cek langsung kepada beliau, ya. Paling tidak bahasa publiknya sudah kita dengar bahwa dalam rangka memastikan transisi bisa berjalan baik, Pak Erlangga memutuskan diri mundur. Nah, tapi memang kalau kita cermati isu tentang dinamika ini kan sudah terjadi beberapa waktu, ya. Dan tentu kami sebenarnya secara bersama di DPP maupun di tingkat 2, tingkat 1 se-Indonesia, kami berharap agar apapun isu yang berkembang itu bisa diselesaikan secara musyawarah oleh para pimpinan kami di atas, ya, di DPP Partai Golkar. Dan setahu kami memang selama ini memang berjalan dengan baik, dan tentu kemudian di tadi semua kita kaget, ya, semua kami se-Indonesia kaget, dan kami juga mengecek di teman-teman DPP juga tentunya juga kaget, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kan besok sudah ada pleno di DPP Partai, sudah bisa lebih jelas terkait dengan kondisi Golkar hari ini, baik itu menyangkut kemudian diri Erlangga Hartarto itu sendiri, dan tentu bagaimana langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh DPP Partai, dan akan menjadi panduan bagi kami semua di Indonesia untuk mulai merespon pengunduran diri Erlangga ini dengan baik. Tapi pasti begini, apapun yang kemudian kita sudah lihat, yang kami selalu percaya dalam berbagai perjalanan Partai Golkar sampai hari ini, ya, bahwa selalu ada sebuah langkah-langkah terobosan yang pasti dilakukan oleh Partai Golkar, para pimpinan-pimpinan di pusat maupun di seluruh Indonesia terkait dan merespon semua situasi yang berkembang termasuk kejadian hari ini. Dan sejauh yang kami lakukan dengan teman-teman ketua-ketua DPP Indonesia dan teman-teman di DPP Partai Golkar dan para senior, komunikasi lagi berjalan untuk memastikan bahwa seluruh proses yang terjadi di Partai Golkar itu terkontrol dan bisa dilakukan proses penyelesaian dan memastikan bahwa kamu nih oli anwa. Iya sudah beli juga masa. Kapalang kayak sama dana nanti bisa ambil kapalang. Atau juga muncul gejolak-gejolak, muncul pertanyaan-pertanyaan yang juga mempertanyakan apakah ada intervensi, apakah ada tekanan atau tidak kepada ketua umum Golkar sehingga tidak mundur. Ya, kalau kita cermati, memang Partai Golkar ini kan sejak awal berdirinya sampai hari ini kan adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, milik seluruh kader Partai Golkar, dan tentu milik berbagai kalangan, ya. Jadi saya pikir begini, terlalu sederhana kalau mengatakan bahwa persoalannya itu karena desakan eksternal ataupun karena persoalan internal. Jadi saya lihat kalau kondisi Golkar itu karena Partai Golkar itu adalah perusahaan, adalah partai yang menjadi milik banyak orang, tentu tidak bisa tidak bahwa kejadian di Erlangga ini pasti akan menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia, gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada partai yang kemudian memiliki semacam kepemilikannya itu sebesar Partai Golkar, karena saking terbukanya partai ini bagi semua kalangan, bagi semua elemen bangsa, ya. Dan tentu dalam kejadian hari ini kita melihat bahwa Pak Erlangga sudah menyampaikan apa adanya kenapa beliau mundur. Tentu kami sangat menghormati dan sangat menyayangi beliau sebagai ketua umum kami yang sudah memimpin selama 7 tahun. Kami juga semua berterima kasih bagi Pak Erlangga. Kami juga belum tahu lagi nanti bagaimana cerita lebih lanjut dari alasan sudah beliau sampaikan. Tapi yang pasti, pesan Pak Erlangga adalah kami diminta seluruh Indonesia ini untuk melakukan proses ke depan ini dengan damai, dengan konstitusional dan bermartabat. Tentu kami juga komunikasi dengan teman-teman DPD 1 dan teman-teman di DPD Partai untuk
semua proses ke depan ini bisa kita lakukan dengan baik untuk ada satu pernyataan yang menarik Bang Melki yang hari ini dianggap seperti apakah ini titik terang yang disebut ada kondisi luar biasa yang menyebabkan Pak Erlangga sampai mundur, yaitu pernyataan dari Yusuf Hamka atau Bapak Ali. Coba kita simak bersama. Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan? Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Kalau dulu malu-malu kali ya, kalau sekarang udah nggak tahu malu. Gitu aja perbedaannya. Pokoknya, pokoknya saya cuma bilang, Pak Erlangga, you are not alone. Allah. Ya. I will be with you, and I don't let you walk alone. I will walk. Bang Ege, kalau kita baca dari pernyataan Bapak Ali ya, yang mengikuti jejak Pak Erlangga untuk mundur dan dengan pernyataannya tadi, apakah itu semakin mengonfirmasi bahwa pengunduran diri Pak Erlangga itu ada politik yang tidak wajar sehingga akhirnya menyebabkan Pak Erlangga harus mundur? Jadi kalau kita dengar pernyataan-pernyataan termasuk dari Bang Melki dan hampir seluruh kader Golkar ya, kecuali para pemerhati dan pengamat, tadi ada Hujan, kemudian ada Khairul Umam dan lain-lain ya, Sylvia, kan itu kalimat-kalimat normatif ya, yang masih harus menunggu ada pernyataan dari Partai Golkar, nanti mungkin ada pertemuan dan ada, kalau nggak salah hari Rabu ya Bang Melki ya, dan seterusnya. Harus Selasa besok ya, dan seterusnya lah, tapi kalimat-kalimat harus normatif lah, kalau nggak akan bahaya juga. Kalau betul ada tekanan dan lain sebagainya. Tadi ada Bapak Ridwan mengatakan ada 3 kelompok gitu ya, ada dalam, luar, tapi ada luar dalam luar, kayak celana aja lah pokoknya. Itu seperti orang di dalam tapi di luar dalam. Nah Bapak Alur itu saya nggak tahu posisinya sudah di luar apa di dalam. Menyatakan 2 kali turulangannya, yaitu politik itu makin keras dan kasar dan keras gitu. Nah kalau kita ngambil dari Bapak Alur saja, itu kan persoalannya adalah antara Pilkada Jabar dan Jakarta gitu ya. Nah Pilkada Jabar dan Jakarta ini kan agak menarik karena Jabar itu mula-mula mau menarik Ridwan Kamil ke Jakarta. Nah, Deddy Mulyadi kader partai itu mau ke Jabar. Kalau dia ke Jabar akhirnya Ridwan Kamil ke Jakarta. Sementara ada orang lain yang mau ke Jakarta. Ini terkait juga dengan konstelasi di Jawa Tengah dan lain-lain lah sebagainya gitu. Nah jadi kita jadi tahu tuh dalam konstelasi seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan kita nggak bisa menduga-duga itu sekarang ya. Yang kita bisa duga adalah begini. Kalau ini permainannya betul kasar dan tadi keras, maka yang akan kita lihat kan kemudian siapa yang mengambil alih nantinya, itu paling gampang. Betul kan? Jadi kalau ini nanti betul lahir menuju Munaslup, lalu siapa yang jadi kapten? Dan kapan itu segera terwujud pada pendaftaran 27 Agustus. Di 2 provinsi yang menjadi, atau 3 provinsi yang menjadi titik pusat misalnya dari tarik menarik ini, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta misalnya. Kalau ini terkait dengan apa yang tadi disebutkan dari pernyataan Bapak Alur. Tapi kalau ini sebagai sebuah konstelasi nasional yang tadi disebut lebih luas, kursi Kapolri saja ditarik misalnya, nah itu kita nanti lihat dari hasil pertemuan pada hari Selasa atau bahkan Munaslup ya jadinya Bang Melki ya, yang dari Desember jadi maju ke depan itu misalnya. Baik, oke. Ada satu hal lagi pernyataan yang muncul lagi hari ini merespons pengunduran diri Pak Erlangga, tapi dari konteks hukumnya. Ada pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang tadi kami sudah putarkan, yang mengatakan bahwa belum ada surat pemanggilan kembali kepada mantan ketua Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto terkait dengan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit.